Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa lagi dengan saya Tina dari We Read Traveling with Jesus. Hari ini, hari ke-10, kami hadir untuk menemani setiap orang melewati masa Advent dengan hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan, lewat bacaan-bacaan Alkitab harian sesuai kalender liturgi Katolik. Full bacaan pertama, Mazmur, bacaan Injil dalam bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, serta bonus bacaan tambahan atau BCO. BCO biasanya hanya dibacakan saat orang mengikuti ibadat harian di biara, tetapi di sini kami memberikan sebagai bonus agar semua umat mudah mengikutinya. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita luangkan waktu sekitar 15 menit untuk mengikuti bacaan-bacaan dari Roma 10 ayat 9 sampai 18, Mazmur 19 2 sampai 3 dan 4 sampai 5, lalu Matius yang akan dibacakan dalam bahasa Inggris oleh Eka, Matius 4 18 sampai 22. Dan bacaan BCO, bacaan tambahan dari 1 Korintus 1 17 sampai 1 Korintus 2 ayat 5. Warna liturgi hari ini adalah warna merah. Kita merayakan pesta Santo Andreas yang meninggal sebagai martir Kristus. Santo Andreas adalah salah satu dari dua rasul pertama yang bertemu dengan Tuhan dan terpanggil mengikuti Yesus. Santo Andreas adalah kakak dari Santo Petrus yang kemudian diangkat menjadi pemimpin rasul, tetapi Santo Andreas tetap rendah hati dan melayani Tuhan selama hidupnya. Oke, selamat mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 18. Kebenaran karena iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Refren, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Referen: langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Referen: langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Come after me, says the Lord, and I will make you fishers of men. This is the Gospel of Matthew, chapter 4, verses 18 to 22. As Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea. They were fishermen. He said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. This is the word of the Lord. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia
kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Santo Andreas, doakanlah kami. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.